Lagi-lagi terkait pelayanan dan biaya rumah sakit di Indonesia atau hospital di Indonesia ini dibandingkan dengan biaya pelayanan dan rumah sakit di negeri jiran, khususnya negeri jiran Malaysia. Ini lagi-lagi netizen ini membandingkan positif PayPal. Nah, kita tahu ya, kemarin ini juga lagi heboh terkait dari nonaktifnya BPJS Kesehatan bagi rakyat miskin atau apa seperti itu. Jadi ketika orang sudah berobat menggunakan BPJS, kaget ketika BPJS-nya ini ternyata udah dinonaktifkan oleh pemerintah. Lah, bingung kan? Ini ada orang miskin yang seharusnya juga menjadi tanggungan negara seperti itu malah nggak bisa berobat. Wah. Tapi ini bukan terkait pelayanan untuk warga miskin, tapi terkait dari kesehatan vaskes atau fasilitas kesehatan di dua negara yang coba dibandingkan oleh netizen. Kita akan coba reaction ceritanya seperti apa dari laman Instagram Citizen Media, Southeast Asia, gitu ya, Citizen Media yang merangkumnya. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kalau nggak nekat bujuk mama operasi di Malaysia, aku nggak akan tahu kalau di Indonesia diprediksi habis ratusan juta untuk operasi, nekat coba berobat ke Malaysia. Segini yang ibu cewek ini habiskan untuk berobat di negara tetangga. Berapa ya gitu ya biayanya. Nah, ini dari kekocakan dunia on X. Jadi kan ini dari kekocakan dunia on X, terus dirangkum lagi dari di Citizen seperti itu. Kita langsung lihat kamar untuk 4 orang tapi sebagus dan sebersih ini. Oh, ini kamarnya, kamar rumah sakitnya ya. Lanjut, pas di Indo udah disuruh nyiapin uang 600 juta buat operasi plus treatment cancer. 600 juta itu sekitar 150.000 ringgit Malaysia. Sekitar itu ya angkanya ya. Kira-kira ada yang bisa nebak gak kami habis berapa di Malaysia? Jawabannya ada di slide terakhir. Nah, kira-kira tadi kan di Malaysia itu di Indonesia dia disuruh menyiapkan uang 600 juta atau sekitar 150.000 ringgit Malaysia. Nah, kalau di Indonesia berapa nih? Ada yang tahu kira-kira berapa? Kita coba kulik. 75% pasien di sini adalah orang Indonesia. For real gitu. Makanan di RS ala bento box gini nih, makanan yang dia potret, dia bagikan makanan di rumah sakitnya. Terus pasca pulang rawat inap dibawain botol yang nempel sama luka biar kalau masih keluar darah langsung ngucur ke situ, nanti dibawa lagi pas kontrol. Next, dokternya dan suster-susternya pinter bahasa Indonesia, jadi nggak perlu khawatir bahasa, dan mereka super telaten jelasinnya, nggak pakai acara nakut-nakutin gitu ya. Next, harga kamar rawat inap ini Mahkota Medical Center Melaka, Malaysia gitu ya. Ini biaya kamar rawat inap tadi untuk 4 orang 300 ribuan tapi sebagus dan sebersih itu. Oh yang kamar tadi yang satu kamarnya ada 4 ranjang itu harganya itu 300 ribuan. Lanjut. Nah, ternyata dia habisnya ini sekitar 65 juta rupiah atau sekitar 15.000 ringgit Malaysia. Wow, total keseluruhan biaya operasi ada treatment selama rawat inap, dokter, dan kamar. Untuk biaya dokter utamanya sendiri sekitar 3.000 ringgit Malaysia atau 10 jutaan rupiah. Wow. Nah, itu tadi ya biayanya berbeda 10 kali lipat ya. 10 kali lipat lebih rendah dibandingkan biaya yang ada di Indonesia. Karena tadi dia diprediksi habis 600 jutaan. Kalau mau berobat ke sini nggak usah bingung gonta-ganti transportasi, naik bis, KLA bisa direct ke sini. Nah, ini terkait transportasi juga dia udah nge-spill seperti itu, positive people terkait biaya transportasi dan lain sebagainya gitu ya. Itu dari pengalaman seseorang yang mencoba menceritakan dan membandingkan pelayanan atau harga rumah sakit di Indonesia. Emang sih konoha sakit itu identik dengan mahal. Dampaknya buat beberapa orang takut untuk cek kesehatan, bahkan untuk sekedar medical check up doang karena takut biaya yang tinggi. Seorang wanita menceritakan pengalamannya membawa ibunya ke Penang untuk menjalani operasi. Lalu ia mengungkapkan bahwa biaya dan prosedur di Malaysia jauh lebih mudah dan terjangkau dibandingkan di Indonesia. Hal ini menjadi poin utama yang membuat cerita ini viral di berbagai platform. Keunggulan utama yang disorot adalah perbandingan biaya yang bisa mencapai 10 kali lipat lebih murah di Malaysia. Selain itu, kecepatan dan kejelasan diagnosis dari dokter di sana juga menjadi daya tarik tersendiri, menjadikan pengalaman sebagai solusi alternatif yang menarik bagi banyak orang. Nah, itu ya. Wow. Lumayan banget tuh
10 kali lipat, bayangin 600 juta, terus di sana cuma 65 juta. Wow, ini jadi kayak harus mikir gitu. Terus terkait diagnosis juga gitu ya, seperti itu. Kayaknya kata dia kan kayak di sana tuh nggak ditakut-takutin ini itu gitu. Jadi kayak dia ngerasa clear dengan statement dari dokter-dokter di sana atau perawat-perawat di sana gitu. Kita baca aja langsung komentarnya seperti apa gitu. Indonesia negara mafia, jangankan rumah sakit, pajak kendaraan aja beda jauh. Tapi pendapatan per kapita Indonesia jauh dibandingkan Malaysia. Tapi beban hidup seperti rumah sakit dan pajak dan lain-lain lebih besar. Udah harus reset total nih negeri, waduh gitu. Makanya Konoha tertinggal 25 tahun dari Malaysia. Karena SDM Malaysia hati nuraninya terjaga. Di Indonesia yang penting MBG, sawit, dan Amerika. Selain itu tidak ada prioritas, jadi jangan ngarepin biaya kesehatan murah. Jangan ngarepin pendidikan gratis, jangan ngarepin sembako murah, dan lain-lain. Selagi ada uang dan sekiranya luar negeri lebih bagus, keluar negeri aja. Bangga dan cinta dengan Indonesia, tapi tidak dengan mereka. Pemimpinnya ya, maksudnya mereka, pemerintahnya ya, maksudnya, dan sistemnya. Indonesia yang murah itu cuma nyawa. Wow. Udah bikin sawit banyak-banyak sampai luasnya 3 kali Pulau Jawa dan bikin banjir Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Tetap nggak balik modal ke rakyatnya dan minyak tetap aja tuh harganya. Harga minyaknya juga mahal ya. Berat hidup di Konoha. Terima kasih. Jadi kepikiran kalau sakit berat mending berobat aja ke Malaysia atau Singapura. Setuju sama beberapa komen, jangankan biaya kesehatan atau rumah sakit, pajak kendaraan aja beda jauh. Pajak kendaraan aja di Malaysia itu 600 ribuan, Indonesia berapa? 4 jutaan, dan itu harus dibayar per tahun gitu. Kalau di Malaysia tuh kayak cuma sekali doang deh. Naik Grab aja sampai 1 juta. Itu sekali jalan atau gimana, atau hitung keseluruhan selama di sana. Soalnya pernah juga ke Penang pakai Grab tapi harganya masih masuk akal kok, nggak beda jauh sama di sini harganya gitu ya. Estimasi dengan layanan dan fasilitas minimal sama, tapi kenyataannya semuanya jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. 150 juta versus 600 juta di Malaysia. Sudah termasuk PP pesawat plus penginapan sampai 10 malam, termasuk transportasi publik, termasuk biaya makan dan maksimal untuk 3 orang pendamping. Wow, pantas waktu sakit Opung Luhut berobatnya ke luar negeri. Datang ke Mahkota Medical Center isinya orang Indonesia semua. Yes, berobat ke Malaysia aja berarti. Rumah sakit Indo di mana ini ya? Yang nggak di-spill dong. Fuck, ini coba belasan netizen apa? Di Indo yang bagus itu PIK rumah sakit Zuzi gitu. Fakta banget kok, tetanggaku ada yang berobat ke sana, kebetulan dekat rumahku ada agen yang biasa berangkat kan ke luar negeri, biayanya nggak sampai ratusan juta, sudah sama tiket pesawat PP, padahal di Indonesia diminta ratusan juta. Ini yang tidak disukai BPJS Kesehatan RI, Kemenkes RI gitu. Pemimpin NKRI aja memberi contoh berobat ke sana, walau tidak semua, wajar rakyat meniru gitu ya. Negara gua tidak sehat bang gitu. Tetangga dengan kucing dan apa yang diinformasikan di postingan semuanya fake. Hah? Maksudnya gimana? Tetangga dengan kucing dan apa yang diinfokan postingan semuanya fakta gitu. Lihat nih Pak Prabowo, lihat nih Pak, sebagai presiden Anda benar-benar harus perang Baratayuda untuk memperbaiki segalanya. Itu juga kalau bersedia, Bapak gitu. Aku sekarang ada di Malaysia sama Mama tanggal 10 Februari 2026 berdua 1,6 jutaan, kakak dari Palembang. Oh, gitu. Kapan ya negeri ini di-scan terus direset ulang biar lancar operasionalnya? Kemarin salah seorang dirut berkata bahwa kesehatan itu mahal. Coba Pak lihat Malaysia berapa biaya yang dikeluarkan oleh pasien gitu. Aduh, lu kalau mau keluar antar pulau aja lebih milih transit ke Malai daripada langsung ke antar pulau. Kenyataan dan fakta, orang Penang bilang 95% orang Indonesia ke sana karena berobat dan mereka menyebutnya medical tourism. Nah itu tadi ya komentar-komentar netizen, dan itu sebenarnya fakta juga karena Wakil Menteri Kesehatan kemarin itu udah kita reaction, dia mengaku bahwa Indonesia ini rugi 160 triliun per tahun karena rakyat Indonesia ini banyak yang berbondong-bondong berobat ke negeri jiran Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, dan ke Malaysia. Nah, jangan cuma curhat Pak, diperbaiki dengan benar itu, seperti itu. Dan ini ada kesaksian dari netizen warga negara Indonesia yang pernah merasakan bagaimana nikmatnya berobat di Malaysia ya. Karena kalau orang sakit pastinya ya tentu emang mau mengeluarkan berapapun lah uangnya agar bisa sembuh, tapi dengan kepastian, dengan pelayanan yang lebih baik, tentu itu membuat mereka ini lebih nyaman. Apalagi kalau orang yang punya duit, pasti kan emang mencari kenyamanan dan kepastian. Kalau menurut teman-teman gimana pendapatnya? Kita pengen dengar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.